Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini. Di hari ini kita akan membahas mengenai konflik dan penyelesaiannya. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Pertama-tama, kita harus tahu definisi dari konflik itu sendiri. Konflik adalah proses di mana individu berusaha untuk mencapai tujuannya dengan cara menantang atau melawan pihak lain karena adanya perbedaan tujuan, kepentingan, pendapat, atau nilai-nilai dengan cara mengancam kekerasan. Lalu, faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yang pertama adalah terjadinya perbedaan kepentingan dan tujuan. Yang kedua, adanya perubahan sosial yang terlalu cepat dan tidak bisa diikuti oleh masyarakat. Yang ketiga, tidak berjalannya nilai dan norma sosial. Dan yang keempat adalah pertentangan dan perbedaan norma yang dianut. Di sini dicantumkan beberapa cara penyelesaian konflik. Yang pertama ada konsiliasi. Konsiliasi adalah cara penyelesaian konflik menggunakan lembaga tertentu untuk memberi keputusan yang adil. Yang kedua, melalui mediasi, yaitu menggunakan pihak ketiga sebagai penengah. Yang ketiga, arbitrase, yaitu menggunakan pihak ketiga sebagai pengambil keputusan. Yang keempat, ada koersi, menggunakan kekerasan. Dan yang terakhir, kompromi adalah pihak yang berkonflik saling mengurangi tuntutan. Sekarang kita bahas soal nomor 1 di modul kamu. Perhatikan beberapa fenomena berikut. Yang ditanyakan adalah fenomena sosial yang termasuk jenis konflik vertikal ditunjukkan oleh nomor berapa. Perlu diingat, jenis konflik vertikal di sini adalah konflik vertikal itu mengarah pada konflik yang terjadi antara orang yang berbeda golongan. Kita lihat nomor 1. Tawuran antar pelajar SMK di kota X, itu antar pelajar ini adalah berasal dari satu golongan yang sama. Jadi dia bukan konflik vertikal. Yang kedua, buruh menuntut upah kepada majikan. Iya, buruh dan majikan itu beda kelas sosial. Yang ketiga, demonstrasi rakyat kepada presiden. Iya, rakyat kedudukannya lebih rendah dibanding presiden. Yang keempat, gelandangan ditertibkan paksa oleh Satpol PP. Iya, di sini gelandangan kelas sosialnya berbeda dengan Satpol PP. Dan yang terakhir adalah peperangan antar suku atau etnis. Suku atau etnis berada pada kelas sosial yang sama. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Mahalnya harga bahan kebutuhan pokok menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang sehingga pedagang mendapatkan imbasnya. Banyak dari pedagang bersaing untuk menarik pembeli dengan menawarkan harga murah, bahkan banyak yang tidak segan untuk melakukan kecurangan dan menjatuhkan pedagang lainnya dengan beragam cara. Ilustrasi di atas menjelaskan penyebab terjadinya konflik sosial adalah, di sini jelas-jelas dia bahas tentang kebutuhan pokok. Nah, jadi kebutuhan pokok ini berkaitan dengan ekonomi. Yang pertama kita lihat A. Perbedaan status sosial. Di sini persaingannya antara pedagang, jadi status sosialnya jelas-jelas sama. Yang B. Perbedaan asal-usul. Di sini tidak dijelaskan mengenai asal-usul, jadi B salah. Yang C. Latar belakang pendidikan. Di sini semuanya adalah tentang pedagang dan tidak menjelaskan latar belakang pendidikan mereka. Yang D. Dorongan kebutuhan ekonomi. Ini betul karena di sini jelas-jelas dibilang harga bahan pokok menurunkan daya beli masyarakat, terjadi persaingan intinya karena para pedagang terkena imbas dari naiknya harga kebutuhan pokok. Jadi nomor 2 jawabannya yang D, dorongan kebutuhan ekonomi. Selanjutnya soal nomor 3, pertentangan yang terjadi antara sepasang suami istri sering berujung pada disorganisasi keluarga. Hal ini tentu saja akan membawa dampak negatif bagi kehidupan anak serta kepribadiannya. Terlebih lagi ketika anak masih berusia dini. Berikut yang bukan merupakan dampak konflik berdasarkan ilustrasi di atas. Di sini dia ngebahas tentang dampak negatif, tapi yang ditanya adalah yang bukan. Jadi kita lihat jawaban yang A. Terjadinya penyimpangan sosial pada anak akibat gagalnya sosialisasi primer. Terjadi penyimpangan sosial ini betul termasuk dampak negatif. Yang B, anak menjadi pribadi yang manja karena kurang perhatian dari orang tua. Ini juga dampak negatif dari disorganisasi keluarga. Lalu yang C, timbulnya rasa ingin tahu yang sangat tinggi pada diri anak terhadap sesuatu. Ini bukan dampak negatif dari disorganisasi keluarga. Yang D dan E ini adalah dampak negatif dari disorganisasi keluarga. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah yang C, timbulnya rasa ingin tahu yang sangat tinggi pada diri anak terhadap sesuatu.
Selanjutnya kita bahas soal nomor 4, nasihat dan peringatan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling kepada dua siswa yang terlibat peristiwa perkelahian di sekolah belum mampu membuat keduanya jera. Akhirnya, kepala sekolah bertindak tegas dengan memberikan hukuman skors dan ancaman dikeluarkan apabila mengulangi hal yang sama. Hukuman tersebut terbukti efektif dan kedua siswa tunduk tanpa adanya sebuah protes. Proses penyelesaian konflik berdasarkan ilustrasi tersebut adalah yang A, arbitrase. Arbitrase di sini adalah menggunakan pihak ketiga sebagai penengah. Lalu ada mediasi. Mediasi adalah arbitrase menggunakan pihak ketiga sebagai pengambil keputusan. Mediasi menggunakan pihak ketiga sebagai penengah, dan kompulsi adalah situasi yang diciptakan sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau patuh pada norma-norma. Misalnya, seorang yang melakukan tindakan kriminal akan mendapatkan hukuman penjara. Nah, di sini definisi dari kompulsi sesuai dengan ilustrasi yang ada, di mana kepala sekolah memberikan hukuman skors dan ancaman dikeluarkan kalau mengulangi hal yang sama. Jadi untuk soal nomor 4, jawabannya adalah yang C, kompulsi. Kenapa tidak adjudikasi dan konsiliasi? Adjudikasi menggunakan pengadilan, sementara konsiliasi adalah membuat kesepakatan baru. Jadi untuk soal nomor 4, jawabannya yang C, kompulsi. Kita lanjut ke soal nomor 5, perhatikan ciri-ciri penyelesaian konflik berikut. 1. Dilakukan dengan tekanan, paksaan, hingga kekerasan dari salah satu pihak. 2. Pihak yang memaksa memiliki kedudukan yang lebih tinggi. 3. Keputusan bergantung pada pihak yang menang. Pernyataan tersebut merupakan penyelesaian konflik dengan cara, kalau A, mediasi. Mediasi ini adalah menggunakan pihak ketiga sebagai penengah. B, koersi. Koersi ini adalah menggunakan paksaan. Sesuai ya dengan ilustrasi yang nomor 1. Lalu C, kompulsi. Kompulsi ini adalah memaksa orang untuk patuh pada norma atau sanksi yang diberikan. Lalu yang D, segregasi adalah pemisahan. E, kompromi adalah saling mengurangi tuntutan. Jadi untuk soal nomor 5, jawabannya adalah yang B, koersi. Karena yang paling sesuai dengan ilustrasi nomor 1, 2, dan 3 adalah yang B, koersi. Selanjutnya soal nomor 6, munculnya perang antar suku. Di sini digarisbawahi antar suku. Di beberapa daerah menggambarkan kondisi kritis yang perlu segera ditangani. Hingga pada akhirnya pemerintah turun tangan agar konflik dapat diselesaikan. Kondisi tersebut menggambarkan jenis konflik apa. Di sini jelas-jelas dibilang perang antar suku. Suku itu kedudukannya setara, jadi jawabannya adalah konflik horizontal. Selanjutnya soal nomor 7. Salah satu penghuni kompleks perumahan memarkirkan mobilnya hingga memakan sebagian badan jalan utama kompleks. Tindakan tersebut memicu pertengkaran karena penghuni kompleks yang lain merasa terganggu dan kesulitan berlalu lalang menggunakan mobil. Banyaknya kasus yang sama juga terjadi di berbagai tempat hingga kemudian muncullah peraturan perundang-undangan yang melarang parkir hingga memakan badan jalan. Dampak positif konflik berdasarkan deskripsi tersebut adalah, di sini jelas-jelas dia bilang ada muncul peraturan perundang-undangan yang melarang parkir hingga memakan badan jalan. Jadi dampak positif konfliknya kita lihat A, menciptakan norma baru dalam masyarakat. Di sini sesuai dengan ilustrasi yang A. Yang B, menciptakan keseimbangan dalam struktur sosial. Di sini tidak ada kata terdapat keseimbangan. Yang C, memunculkan pihak dengan kelompok yang mendominasi. Kelompok yang mendominasi bukan dampak positif dari konflik. Yang D, menghukum para pelaku pelanggaran norma. Ini adalah sanksi dari pelanggaran, bukan dampak positif konflik. Yang E, meningkatkan ketegangan antara pihak yang berkonflik adalah dampak negatif dari konflik. Jadi untuk soal nomor 7, jawabannya yang A, menciptakan norma baru dalam masyarakat. Selanjutnya soal nomor 8, terjadinya tabrakan ringan antara dua pengendara sepeda motor berujung pada percekcokan. Kedua belah pihak yang awalnya saling menuntut ganti rugi atas kerusakan sepeda motor, namun pada akhirnya percekcokan berakhir damai dengan kedua belah pihak saling menurunkan tuntutan. Ya, kata kuncinya ada di sini, saling mengurangi tuntutan. Dan bersedia memperbaiki sepeda motor masing-masing. Penyelesaian konflik berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ada kata saling mengurangi tuntutan. Saling mengurangi tuntutan pasti jawabannya adalah kompromi. Jadi nomor 8 jawabannya yang B ya. Lanjut nomor 9. Konflik antara buruh dan majikan berkaitan dengan upah yang tidak sebanding dengan beban kerja hingga kini belum kunjung selesai. Konflik tersebut kemudian memuncak, semakin membesar hingga menjadi perhatian masyarakat luas. Kondisi ini yang menyebabkan macetnya proses produksi yang akhirnya membuat pemerintah ikut andil dalam proses penyelesaiannya.
Dampak positif yang dapat ditimbulkan akibat konflik tersebut adalah, yang ditanya adalah dampak positif. Kita lihat option A, dominasi pihak majikan terhadap buruh. Dominasi bukanlah sesuatu yang berdampak positif. Jadi nomor yang A salah. B, kuatnya ketergantungan buruh kepada majikan. Di sini juga salah karena di sini buruh menuntut sehingga proses produksinya terhambat. Jadi yang B salah kalau dibilang ketergantungan buruh terhadap majikan. Yang C, semakin kuatnya solidaritas antar sesama buruh. Ini bisa karena salah satu dampak positif konflik adalah meningkatnya rasa solidaritas. Yang D, keberpihakan pemerintah kepada salah satu pihak. Di sini salah karena pemerintah tidak berpihak tetapi hanya ikut andil dalam penyelesaiannya. Yang E, banyak kerugian materi akibat macetnya produksi. Macetnya produksi menimbulkan kerugian materi. Ini adalah dampak negatif dari konflik tadi. Jadi nomor 9 jawabannya yang C, semakin kuatnya solidaritas antar sesama buruh. Kita lanjut soal nomor 10. Seorang anak diberikan pilihan untuk melanjutkan kuliah kedokteran atau manajemen oleh ayahnya. Namun sang anak mempunyai pilihan lain yaitu mengambil jurusan teknik sipil. Akibatnya terjadilah pertentangan antara ayah dan anak tersebut. Konflik tersebut adalah, di sini seorang anak diberikan pilihan. Berarti point of view-nya adalah dari si anak. Si anak diberikan pilihan untuk melanjutin kuliah kedokteran atau manajemen oleh ayahnya. Tapi si anak menolak dan punya pilihan lain. Berarti di sini sudut pandangnya menggunakan sudut pandang si anak. Berarti jawabannya adalah konflik dengan orang tua sendiri. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 11, beberapa hari yang lalu pemuda kampung A dan kampung B terlibat tawuran akibat pemuda kampung A tidak terima atas ejekan dari pemuda kampung B. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, tokoh masyarakat mempertemukan perwakilan kampung A dan kampung B. Mereka diberikan nasihat agar saling memaafkan satu sama lain. Akhirnya, konflik tersebut selesai dengan cara damai. Proses penyelesaian konflik tersebut dinamakan. Di sini ada kata kuncinya mereka diberikan nasihat. Nah, ada kata nasihat. Nasihat ini adalah berkaitan dengan mediasi. Pihak ketiga hanya memberi nasihat atau sebagai penengah. Jadi soal nomor 11 jawabannya yang E, mediasi. Selanjutnya soal nomor 12, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Faktor penyebab konflik ditunjukkan oleh nomor berapa? Kita lihat nomor 1. Menyikapi suatu masalah dengan cara pandang yang berbeda, ini bisa menyebabkan sebuah konflik karena ada perbedaan pandangan. Yang kedua, pelaksanaan sanksi sesuai dengan undang-undang. Kalau sanksinya udah sesuai dengan undang-undang, maka tidak akan terjadi yang namanya konflik. Yang C, kemajemukan kepentingan antar masyarakat. Jadi kemajemukan itu maksudnya beragam kepentingan antar masyarakat. Jadi poinnya adalah ini penyebab konflik. Karena beda kepentingan bisa menyebabkan konflik. Yang keempat, sifat kedaerahan yang masih tertanam kuat. Nah, ini adalah sifat primordial. Sifat primordial bisa menyebabkan konflik karena kedaerahannya masih tertanam dengan kuat. Yang kelima, perilaku berdasar nilai dan norma. Kalau misalnya perilakunya sudah berdasar dengan nilai dan norma, maka bukan menyebabkan konflik, tapi akan menimbulkan sebuah keteraturan sosial. Jadi untuk soal nomor 12, jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya yang B. Kita lanjut untuk di soal nomor 13. Pak Yamin dan Pak Yudi adalah kakak beradik yang sedang terlibat sengketa tanah warisan orang tuanya. Mereka saling menginginkan tanah tersebut. Konflik kedua saudara ini akhirnya berakhir di depan pengadilan. Proses penyelesaian konflik tersebut menggunakan cara apa? Kalau ada kata pengadilan, maka jawabannya langsung saja adjudikasi. Jadi untuk soal nomor C, jawabannya adalah C, adjudikasi. Kita lanjut soal nomor 14. Seorang asisten rumah tangga kerap dimarahi oleh majikannya karena dianggap tidak melakukan tugasnya dengan baik. Asisten rumah tangga tersebut melawan majikannya yang dinilai keterlaluan saat marah. Konflik antara buruh dan, harusnya di sini majikan ya. Konflik antara buruh dan majikan tersebut termasuk konflik apa? Ada kata ada kata asisten rumah tangga dan majikan. Asisten rumah tangga dan majikan itu adalah sebuah kelas sosial yang berbeda. Jadi di sini termasuk konflik antar kelas. Jadi nomor 14 jawabannya adalah yang A, konflik antar kelas. Soal terakhir dalam video ini, di soal nomor 15, konflik yang terjadi antara lembaga negara dengan pengusaha berawal saat pengusaha menuntut diturunkannya pajak pertambahan nilai. Sementara menurut lembaga negara, pajak yang tinggi digunakan untuk pembangunan. Faktor penyebab konflik tersebut adalah A, sifat individualis yang dimiliki pengusaha, di sini salah.
Yang B, perbedaan status sosial antara pengusaha dan birokrat. Di sini status sosialnya tidak berbeda. Lalu yang C, tidak adanya tokoh yang dapat mempersatukan para pengusaha. Di sini juga salah, karena di sini tidak membahas tentang menggunakan pihak ketiga. Lalu yang D, perbedaan kepentingan antara lembaga negara dan pengusaha. Di sini betul, karena negara inginnya pajak digunakan untuk pembangunan, sementara buruh keberatan kalau pajaknya dinaikkan. Yang E, munculnya keretakan dalam hubungan antara lembaga negara. Di sini tidak terdapat dalam ilustrasi. Jadi untuk soal nomor 15, jawabannya adalah yang D, perbedaan kepentingan antara lembaga negara dengan pengusaha. Sekian untuk video hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.